dalam derita. Dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah jalan yang bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, akan kembali fitrah. Ada kalanya manusia akan lupa, tenggelam di dalam buaya asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa tak ada yang selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Rana kembali hadir menjumpai Anda di Syiar Ramadan. Upgrade diri, riset hati, menuju ridho ilahi. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa lagi tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik akan kita bahas di sore hari ini. Dan bagaimana puasa Anda di sore hari ini semoga terus mengalami perbaikan dan juga terus semangat untuk menjalaninya dan juga terus meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan kali ini di Syiar Ramadan tema yang kami angkat pemirsa yaitu saat doa belum terjawab. Banyak dari kita memaknai doa ini adalah sebagai bentuk permohonan ataupun harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dari kita ada doanya belum terkabulkan, merasa kecewa dan kesal. Nah, dalam sudut pandang Islam kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang akan berbagi ilmunya di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Baik, dan selain Ustadz yang bergabung di studio TVRI Bangka Belitung, kami juga kehadiran Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Al-Amin Pedindang. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat puasanya? Semangat, Alhamdulillah. Dan selain Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim juga kita akan dihibur bersama homer kami dari Hijrah Project. Nah Ustadz, kita langsung masuk ke tema kita di sore hari ini saat doa belum terjawab. Banyak dari kita ketika doa ini belum terjawab merasa kesal, kecewa. Dan terkadang juga ada yang sampai meninggalkan ibadah Ustadz. Masya Allah. Nah ini bagaimana dalam Islam memandangnya Ustadz. Dan juga bagaimana kita bisa mengambil sikap ketika doa kita memang belum terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulas nanti Ustadz ya. Ya. Oke, di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Saya persilakan Ustadz. Terima kasih Bang Firgi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin Desa Pedindang Bangka Tengah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, berbicara tentang doa, memang sebagai seorang insan manusia, sebagai seorang makhluk Allah, kita pasti punya pengharapan, kita pasti punya permintaan, kita pasti punya hajat dan keinginan, yang semua itu kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang telah mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau seandainya ada hamba-hambaku yang bertanya tentang keberadaanku, kata Allah, maka sampaikan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku. Jadi rumusnya yang pertama itu adalah Allah itu selalu dekat dengan kita. Adapun hari ini kita seolah berjarak kepada Allah, maka bukan Allah yang menjauhkan dari kita, tapi justru kitalah yang menjauhkan diri kita dari Allah. Maka ketika kita sudah dekat kepada Allah, disitulah nanti Allah sudah berjanji. Apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan kabulkan setiap doa permintaan dari hamba-hambaku jikalau dia mau berdoa kepadaku. Nah, maka kita kalau melihat ayat Allah ini, ketika kita sudah tahu, oh ternyata Allah itu dekat dengan kita. Jadi tidak benar kalau seandainya kita ini dijauhkan oleh Allah. Tidak, Allah itu selalu dekat dengan kita. Ya, bahkan hari ini sebanyak apapun maksiat dosa yang pernah kita lakukan, tetap kita selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Andai saja kita bermaksiat misalnya, tidak serta-merta kemudian Allah cabut semua nikmat, tidak. Buktinya hari ini kita masih bisa melihat, kan melihat ini bagian dari nikmat Allah. Kita hari ini meskipun kita melakukan perbuatan dosa, kita masih bisa bernafas. Bernafas ini adalah nikmat dari Allah. Maka ketika kita sadar saat Allah sudah dekat, puncaknya ketika kita sudah yakin Allah itu dekat dengan kita dan kita pun dekat dengan Allah, maka kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itulah namanya dekat. Ya. Jadi kalau dekat itu akan berbeda ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Banyak rumah tangga umpamanya, kalau kami berikan contoh, mendapatkan cobaan, ada yang mohon maaf maraknya hari ini perselingkuhan terjadi. Itu perselingkuhan bukan karena dia tidak cinta, tidak sayang dengan pasangannya, tapi karena merasa tidak dekat. Meskipun jasadnya terpisah jauh antar pulau misalnya, tapi kalau umpamanya suami istri ini mereka dekat, maka dekatnya mereka adalah dekat di dalam hati. Meskipun jaraknya jauh, akan selalu merasa diawasi sehingga tidaklah berani untuk menyakiti satu yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar tahu misalnya, hanya sekedar sayang cinta, boleh jadi ketika hati lagi gelisah, ketika hati lagi gundah gulana, ada kesempatan, ada peluang, maka terjadilah kemaksiatan di situ. Nah, itu terjadi karena tidak merasa dekat kepada pasangan. Nah, Allah tuh begitu. Ya, ketika Allah dekat dengan kita dan kita pun merasa dekat dengan Allah, puncaknya nanti kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diawasi oleh Allah itu lebih dahsyat daripada pengawasan. Kalau hari ini ada teknologi namanya CCTV. Ya. Kita masuk ke supermarket misalnya, kita diawasi oleh CCTV. Kalau kita tidak mengambil sesuatu, kira-kira kita takut tidak diawasi oleh CCTV? Tidak.
Tapi coba kalau kita ada mencuri satu item saja barang misalnya, ya. Kemudian diawasi CCTV, oh takutnya bukan main kita. Jangan-jangan tidak lama lagi viral wajah kita nanti di sosial media, kan begitu. Maka Allah pun begitu memberikan pengawasan kepada kita. Dan dahsyatnya pengawasan Allah melalui malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat setiap amal perbuatan kita. Nah, jadi kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kita tidak takut lagi kalau tidak melakukan larangan-larangan daripada Allah. Nah, kunci kalau kita mau dikabulkan doa-doa kita oleh Allah, maka kita harus merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berdoa sebenarnya doa itu adalah simbol komunikasi. Komunikasi. Saya mau katakan berdoa itu adalah simbol komunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan kita kepada Allah ialah permintaan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kita harus pahamin. Ya, permintaan kita kepada Allah adalah permintaan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ya, kenapa? Karena kalau kita meminta kepada Allah, kita dalam berdoa ibu-ibu misalnya, hakikat doa itu kan di hadapan Allah kan ada 3 konsekuensinya. Pertama, saat kita berdoa, doa itu langsung diijabah oleh Allah. Namanya doa yang mustajab. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita ini tidak langsung dikabulkan Allah, melainkan ditunda oleh Allah atau diganti dengan versi yang lebih baik lagi menurut Allah. Ini ketentuan yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berdoa, boleh jadi doa itu belum kita dapatkan di dunia, tapi pastinya doa itu akan menjadi tabungan kebaikan kita untuk kelak di akhirat. Maka kalau kita sudah tahu 3 konsekuensi ini, ketika kita berdoa kepada Allah, umpamanya doa kita belum diijabah oleh Allah, kita tidak berkecil hati. Kenapa? Boleh jadi yang kita minta sesuatu, tapi menurut Allah yang sesuatu itu tidak baik bagi kita, maka sesungguhnya Allah yang maha tahu. Atau sebaliknya, sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi menurut Allah itu yang terbaik, maka takdir Allah berlaku atas hambanya, itulah yang terbaik bagi seorang hamba. Nah, maka oleh sebab itu, di antara keutamaan bulan Ramadan ini, Bang Firgi, kita harus banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak pernah tahu dari doa yang mana akan diijabah oleh Allah. Dan dalam berdoa ini, ibu-ibu dan pemirsa TVRI yang ada di rumah, dalam hakikat berdoa jangan lupa berdoa untuk diri sendiri, kemudian berdoa untuk orang lain, dan jangan lupa minta doa juga dari orang lain. Karena dari setiap untayan doa, kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi doa dari ibu-ibu lebih mustajab di hadapan Allah dari doa Ustadz Kurnia. Atau boleh jadi doa Bang Firgi lebih mustajab di hadapan Allah dari doa kita semua. Maka dalam hidup ini banyak-banyak saling mendoakan. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali Bang Firgi untuk segmen pertama ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Di segmen pertama kita sudah mendengarkan untuk tausiah singkat terkait tema kita saat doa belum terjabah. Dan Ustadz, kebanyakan dari kita ini ketika berdoa itu hanya sekedar Ustadz. Iya. Jadi hanya permintaan. Hanya formalitas saja. Betul. Apalagi kalau misalkan kita sholat 5 waktu itu terus yang doanya yang disampaikan. Betul. Tapi dalam Islam sebenarnya apakah kita dianjurkan Ustadz untuk meminta sebanyak-banyak mungkin dalam berdoa itu Ustadz? Singkat saja Ustadz. Oke, sebenarnya kita berdoa itu tidak ada batasan. Tapi usahakan dalam berdoa itu jangan melulu hanya urusan dunia. Jangan mintanya hanya dunia terus. Cobalah mintanya hati yang lapang. Ya. Jadi kalau hati yang lapang meskipun uang banyak tetap enak hidup kan? Benar. Ya. Tapi karena hatinya lapang jadi mintanya minta yang akhirat supaya istiqomah beribadah, supaya doa-doa kita diijabah dan lain sebagainya. Pokoknya orientasinya jangan berdoa hanya orientasi dunia saja, ya, tapi lengkapi dengan orientasi akhirat juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan setelah ini kita harus break sejenak untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa yang menyaksikan kami di sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan.
upgrade diri, riset hati menuju ridho ilahi. Baik, terima kasih teman-teman Hijrah Project. Bagaimana puasanya, masih semangat? Alhamdulillah. Dan juga pemirsa yang di rumah masih semangat puasanya untuk sore hari ini. Tentunya yang lagi mempersiapkan takjil-takjilnya sambil menyaksikan kita. Yang baru saja bergabung, tema kita di sore hari ini adalah saat doa belum terjawab. Dan masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurniawan Siamagi, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustadz, ini masih terkait dengan doa-doa. Nah di bulan suci Ramadan ini tentunya masih ada hari-hari atau waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Nah ini boleh dijelaskan nggak Ustadz? Ya, jadi para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, berkaitan dengan doa yang ada di bulan Ramadan. Jadi di antara keistimewaan di bulan Ramadan ini, khususnya bagi orang-orang yang puasa adalah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya apa? Selama kita berada di bulan puasa ini, kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya kapan waktunya yang mustajab kita berdoa itu, maka yang pertama adalah sepanjang hari kita berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, kapan lagi waktu yang mustajab kita untuk berdoa? Di antaranya adalah berdoa sehabis sholat 5 waktu. Ya. Makanya kita harus membiasakan diri para pemirsa di rumah, jangan lupa habis sholat kemudian kita salam, jangan habis salam itu langsung pergi, jangan langsung meninggalkan tempat kita tadi. Sempatkanlah berdoa, ya minimal kita berdoa. Kalau saya selalu mengamalkan habis sholat itu 5 waktu, habis salam itu doa yang dibaca itu jangan lepas dari 5. Pertama istighfar, astaghfirullahalazim, karena pasti kita punya dosa, maka minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ketika kita berdoa, sebelum kita beranjak meninggalkan tempat habis kita sholat, yang pertama tadi kita istighfar, yang kedua kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita berdoa dengan doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, baru kita berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru kemudian yang kelima kita tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal 5 rumpun doa ini tidak ditinggalkan habis sholat 5 waktu. Ya, ibu-ibu para pemirsa yang ada di rumah juga boleh mau mengamalkan ini. Dan ini silahkan diingatkan kepada anak-anak kita untuk melatih mereka agar terbiasa setiap habis sholat tidak langsung bubar, habis sholat tidak langsung lari-larian kemana-mana, supaya mereka melazimkan doa-doa ini. Insya Allah sudah hafal semua, pastikan mulai dari istighfar, kemudian sholawat Nabi, kemudian doa kedua orang tua, kemudian
doa sapu jagat, baru ditutup dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Maka silahkan amalkan 5 doa ini supaya apa? Minimal ini menjadi pegangan kita. Ya. Jadi doa yang mustajab tadi, pertama sepanjang hari kita Ramadan, yang kedua sehabis sholat 5 waktu, yang ketiga waktu yang mustajab kita berdoa ini adalah di sepertiga malam. Oke. Ya, makanya kalau kita bangun untuk sahur, jangan langsung makan, tapi sempatkan dulu kita sholat, sempatkan dulu angkat tangan berdoa kepada Allah. Jangan malu-malu. Ya, jadi di sepertiga malam itu Bang Firgi ada 3 janji Allah. Ini dalam hadis kursi. Ya, janji Allah di sepertiga malam itu. Yang pertama kata Allah, wa idza yad'uni fa astajibu lahu. Kalau di sepertiga malam ada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa mereka. Yang kedua kata Allah dalam hadis kursi, wa idza yas'aluni fa'utilahu. Kalau di sepertiga malam ada hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Baru kemudian yang ketiga kata Allah dalam hadis kursi, wa idza yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kalau di sepertiga malam ada hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan ampunan kepada dirinya. Maka di bulan Ramadan kita kan hampir setiap malam bangun di sepertiga malam. Kita bangun untuk sahur. Maka kita bangun juga untuk sholat tahajud. Maka saat kita dalam sela-sela ibadah tadi, jangan tinggalkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tadi di segmen pertama sudah kita singgung. Berdoa jangan orientasinya kepada dunia. Berdoa jangan hanya minta harta, minta pangkat, minta jabatan. Apalagi ada yang aneh-aneh zaman sekarang ini, ibu-ibu. Kalau berdoanya mintanya supaya lebih glowing. Jangan begitu. Kalau glowing itu ya skincare obatnya, kan begitu. Ya, dan yang paling ajaib skincare itu adalah dengan air wudu. Ya, jadi berdoanya jangan hanya minta fisik saja, jangan hanya minta dunia saja, tapi perhatikan bagaimana kebutuhan kita kelak di akhirat. Maka seimbang. Makanya doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Maka berdoa jangan sedikit-sedikit, berdoa jangan malu-malu, berdoa jangan tanggung-tanggung. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Bang Firgi. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, ketika doa kita belum terkabul, apakah ada memang sesuatu yang salah dalam diri kita atau amalan kita yang memang kurang Ustadz? Ya. Terus kalau kita sudah merasakan hal demikian, bagaimana kita introspeksi diri kita biar kita tersadar kembali Ustaz? Baik, sebenarnya tadi hakikat doa itu kan ada 3 macam tadi. Ada yang langsung dikabulkan Allah, ada yang ditunda atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik versi Allah. Kemudian yang ketiga, doa itu tidak di dunia Allah berikan, tapi menjadi tabungan bagi kita di akhirat. Nah, hakikat berdoa tadi kami sampaikan di segmen pertama, itu adalah simbol komunikasi antara hamba dengan Allah. Nah, maka hakikat dalam berdoa sekalipun sebenarnya yang Allah ingin lihat adalah 3. Pertama, kebijaksanaan kita ketika berdoa kepada Allah. Yang kedua, kesabaran kita dalam memohon kepada Allah. Baru yang ketiga, puncaknya adalah rasa tawakal dalam diri kita. Ini yang ingin Allah lihat. Ya. Jadi setelah kita bijaksana, tentunya kita berdoa dengan ikhtiar, kan begitu, ya. Jadi jangan hanya jadi juru doa saja, berdoa kita banyak-banyak tapi tidak ada ikhtiarnya, kosong itu. Ya, berdoa minta kepada Allah rezeki yang berlimpah, tapi kita tidak bekerja, tidak ada ikhtiar mencari rezeki, maka sampai kapanpun rezeki itu tidak datang dalam bentuk materi. Kenapa? Karena tidak ada ikhtiar. Tapi kalau kita sudah ikhtiar sekuat tenaga, tapi ternyata memang begitulah porsinya, begitulah takaran dari Allah, maka berarti itulah rezeki dari Allah. Tugas kita bukan tidak bersyukur, tapi justru tugas kita adalah mengambil hikmah. Oh, ternyata yang sedikit ini justru yang lebih
berkah. Jadi rezeki itu ibu-ibu semuanya bukan dilihat banyaknya, tapi yang dilihat adalah bersihnya. Ya, apa yang dilihat? Bersihnya. Maknanya apa? Rezeki sekalipun banyak kita minta kepada Allah dari ikhtiar kita, tapi didapatkan dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang batil, cara korupsi, cara mencuri, cara mengambil hak orang lain, maka sekalipun banyak tidak akan berkah dalam hidup kita. Tapi meskipun nilainya tidak banyak, tidak besar, asalkan selama itu rezeki yang bersih, rezeki itulah yang menjadi berkah dalam diri kita. Nah, hakikat berdoa itu selain kita tadi menjadi simbol komunikasi kita kepada Allah, maka disinilah Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita dalam berdoa. Apakah sekali kita berdoa kepada Allah, kemudian besok belum dikabulkan Allah, lantas besok kita berhenti berdoa? Tidak. Ya, berdoa itu ibarat kata kita seperti mengayuh sepeda. Jadi semakin sering kita mengayuh sepeda, maka akan semakin jauh jarak yang kita tempuh dan akan semakin dekat kepada tujuan kita. Kan semakin banyak kita mengayuh sepeda, semakin dekat kepada tujuan. Berdoa itu seperti itu. Semakin banyak lisan kita berdoa, maka kita akan semakin dekat kepada waktu momentum dikabulkan daripada doa-doa kita. Hanya saja kita ini jangan pernah ragu. Kita harus benar-benar yakin bahwasanya kita orang beriman ini, doa itu adalah senjata. Ad-doa silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka hari ini jangan tumpahkan keluh kesah kita di media sosial. Jangan tumpahkan keluh kesah kita kepada orang lain dengan momen curhat dan lain sebagainya. Tidak usah. Cukup banyak-banyak kita bersujud, banyak-banyak kita introspeksi diri kita di hadapan Allah. Mana yang kurang kita perbaiki, mana yang sudah baik kita pertahankan. Lalu kemudian kita senantiasa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itulah yang menjadi penguat bagi kita. Kita hari ini lemah barangkali, tapi kita harus kuat dengan apa? Dengan doa-doa kita kepada Allah. Hari ini kita hidup, walaupun seluruh makhluk di dunia ini tidak suka kepada kita, maka selagi Allah ridho kepada kita, aman dan selamat kita hidup. Tapi sebaliknya, ya, kalau seandainya kita ini hidup misalnya, ya, sudah ridho semua makhluk kepada kita, tapi Allah belum ridho kepada kita, maka tidak akan aman, tidak akan selamat kita hidup. Maka tujuan kita hidup ini yang harus kita kejar pertama kali adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka seluruh penduduk makhluk mereka pun akan ridho kepada kita. Tapi kalau Allah murka kepada kita, kita khawatir nanti semua makhluk juga akan murka kepada kita. Maka oleh sebab itu dengan berdoa tadi, itulah yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, ada istilah juga perkataan adalah doa. Perkataan adalah ini doa. Gimana sudut pandang Islamnya menilai Ustadz? Jadi perkataan adalah doa memang betul. Karena lisan ini adalah media kita untuk meminta kepada Allah. Makanya lisan ini gunakan baik-baik. Makanya diajarkan Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau lisannya tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka lebih baik diam. Itu yang lebih selamat. Kenapa? Karena menjaga lisan ini tugasnya berat. Kita ini kadang-kadang lisan ini ya seperti busur panah. Jadi kalau sudah melontarkan anak panah, maka mustahil anak panah itu kembali lagi ke busurnya. Jadi perkataan kita yang keluar dari lisan ini kalau sudah keluar, entah itu menyenangkan orang, entah itu menyakiti hati orang, kalau sudah keluar perkataan dari lisan kita, tidak akan pernah bisa kembali lagi untuk kita tarik. Maka hati-hati dan waspadalah terkait dengan penggunaan lisan. Kita pikirkan dulu, kira-kira ucapan kita ini menyakiti orang lain atau tidak? Kira-kira ucapan kita ini benar atau salah? Kira-kira ucapan kita ini bermanfaat atau tidak?
Ya, maka kita pikirkan baik-baik supaya apa? Supaya kita paham ketika lisan ini kita gunakan, lisan ini diberi oleh Allah, maka kita gunakan dalam kebaikan. Maka kita ini kan diberikan oleh Allah syariat saat kita berjumpa ini adalah banyak-banyak selalu menebarkan salam. Ternyata salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu, rahmat Allah untukmu, keberkahan dari Allah tercurah kepadamu. Kan doanya yang baik luar biasa. Kita pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada engkau pula segala keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Maka dalam Islam lisan ini memang diajarkan untuk saling mendoakan yang baik-baik. Terakhir untuk ibu-ibu baik yang di rumah maupun yang ada di studio. Lisan seorang ibu itu di hadapan Allah sangat mustajab. Bahkan dalam satu makalah dikatakan doa seorang ibu itu lebih makbul di hadapan Allah daripada doa 70 orang ulama. Maka gunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya untuk mendoakan anak keturunan kita. Ada satu kisah menarik ini sebelum kita tutup segmen ini Bang Fikri. Saya mau menyampaikan ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi singkat cerita Nabi Musa itu bingung. Wahai Allah, nanti siapa yang akan menjadi temanku di dalam surga? Maka Allah mengisyaratkan, lihatlah ada seorang pemuda yang di pojokan pasar. Kerjaannya hanya jual daging. Tapi kemudian Nabi Musa heran, apa amalan dia? Kenapa dia menjadi temanku di surga nanti? Maka berhari-hari diikuti oleh Nabi Musa, pemuda tadi, subhanallah tidak didapati amalan yang baik. Ternyata ketika dia sampai ke rumahnya barulah dia tahu, seorang pemuda tadi dia berbakti kepada ibunya. Dia hanya punya seorang ibu saja. Dan subhanallah ketika ibunya tadi sudah dilayani oleh anaknya tadi, maka setelah itu sang ibu berdoa. Apa doa ibu tadi? Ya Allah, masukkanlah putraku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Ternyata sebabnya seorang pemuda tadi masuk ke dalam surga bersama Nabi Musa karena sebab dari doa seorang ibu. Ayo bunda-bunda yang di rumah maupun yang ada di studio, pernah belum mendoakan anaknya biar masuk surga bersama Nabi Muhammad? Kalau belum, hari ini dan besok seterusnya kita selipkan doa tersebut untuk mendoakan anak-anak kita agar masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan yang luar biasa. Nah, satu pertanyaan Ustaz, sikap yang harus kita ambil ketika doa kita belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana Ustaz? Apakah harus tetap pesimis? Apakah harus memperbaiki diri Ustaz? Mungkin bisa dijawab setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih dan saudara kita harus break sejenak dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kita masuk di segmen ketiga. Kali ini juga kita akan mengajak ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin Penidang yang ingin bertanya kepada Ustadz. Nanti kami persilakan. Tapi sebelumnya Ustadz,
pertanyaan dari saya tadi, sikap yang harus kita ambil ketika doa kita belum dijawab oleh Allah. Ini kita harus bagaimana, Ustaz? Yang pertama pastinya kita harus berhusnuzon. Berhusnuzon. Kita Oke, baik. harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai hanya gara-gara doa kita, apalagi doanya urusan dunia tadi, Ya. kemudian belum diijabah oleh Allah, lalu kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Sudahlah doa tidak dikabulkan, ditambah lagi kita berdosa karena kita berburuk sangka kepada Allah. Dan Allah sangat tidak suka kepada hamba yang berburuk sangka kepada Allah. Maka yang pertama, ketika kita berdoa, umpamanya kemudian doa kita belum dikabulkan Allah, maka kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, tetap optimis. Oke. Ya, optimis tadi timbal baliknya adalah kita mengintrospeksi diri tadi. Kita muhasabah. Oh, kenapa doa kita ini belum diijabah oleh Allah? Apa yang salah? Bagaimana cara kita berdoa? Sudahkah tadi pertanyaannya? Sudahkah tadi kita dekat dengan Allah? Maka kalau orang sudah dekat dengan Allah, itu berdoa tidak seperti doa-doa orang yang jauh dari Allah. Ya, katakanlah kita ini misalnya jauh dari Allah. Makanya kita butuh strategi-strategi khusus agar doa kita ini diijabah oleh Allah. Tapi bagaimana ketika orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, mereka dekat dengan Allah, doa-doanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat itu semua, maka kita sudah berbaik sangka kepada Allah, kita sudah optimis, yakin tidak dikabulkan Allah hari ini, masih ada kesempatan di hari esok. Baru kemudian yang ketiga, kita mengambil hikmahnya, yaitu dengan meningkatkan ikhtiar kita, meningkatkan usaha kita. Jadi kita setelah kita introspeksi diri tadi, kita memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang, itu yang harus kita tambah. Supaya apa? Supaya kesempatan kita untuk doa-doa kita diijabah oleh Allah semakin terbuka lebar. Maka jangan terlalu sempit kita memandang rahmat Allah itu. Kadang-kadang ada kita tidak minta kepada Allah, tapi Allah kasih. Itulah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah tadi. Ya, saya tanya ibu-ibu, semalam ketika tidur, saat bangun tidur pernah enggak ketika semalam tadi sebelum tidur minta, ya Allah semoga besok masih bisa bernapas? Pernah enggak minta? Barangkali tidak. Pernah, sering tiap malam. Pernah tidak minta kepada Allah ketika tidur malam hari, minta kepada Allah, ya Allah besok semoga masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Barangkali jarang kita minta kepada Allah seperti itu. Tapi tanpa kita minta, pertanyaannya apakah Allah kasih? Allah kasih itu semua tanpa kita meminta. Maka jangan serta-merta ketika kita berdoa, kemudian doa kita belum diijabah oleh Allah, lantas membuat kita tidak mau berbaik sangka kepada Allah. Allah yang tahu, ya, karena Allah yang maha mengetahui segala persoalan kita. Ya tadi rumusnya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya. Kemudian buruk menurut kita belum tentu pula buruk menurut Allah. Kenapa? Semuanya terjadi atas takdir dan kehendak dari Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah paham yang demikian itu, maka saat kita berdoa kita lempeng saja. Kenapa? Karena saat kita berdoa tujuan kita adalah mintanya kepada Allah. Maka dijamin saat kita sudah husnuzon, kita sudah optimis, kita sudah maksimalkan ikhtiar kita, maka saat itulah apapun yang terjadi dari doa kita tidak akan membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita mintanya kepada Allah. Tapi kalau kita banyak embel-embelnya, banyak modus-modusnya, ya, maka disitulah nanti ketika tidak sesuai dengan perencanaan kita, kita akan marah, kita akan mengumpat, kita akan protes, kita akan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena doa kita tidak dikabulkan Allah. Maka itu akan terjadi saat kita sadar ketika itu semua adalah proses perjalanan. Yang semua doa-doa kita tidak serta-merta langsung dikabulkan Allah. Biarlah Allah yang menimbang. Tugas kita ini kan hanya berdoa meminta. Siapa yang memberi? Allah. Jadi apa yang Allah beri itulah yang kita nikmati. Pernah kadangkala kita hanya minta kepada Allah itu satu nikmat saja. Tapi ternyata oleh Allah bukan satu nikmat yang Allah beri. Allah beri 10 nikmat. Ya,
Saya dari dulu Bang Virgini cerita tahadus bin ni'mah. Saya dulu berdoa kepada Allah, ya Allah panggil hamba untuk ibadah haji, ibadah umroh ke tanah suci. Doanya hanya itu. Tapi subhanallah Allah kasih. Ya. Hajinya gratis, umrohnya gratis, pulang-pulang dari sana kita malah dapat bekal materi. Kenapa? Karena kita melayani para tamu-tamu Allah. Artinya apa? Doa yang kita minta kepada Allah, doanya satu. Ya. Tapi balasan dari Allah, nikmat itu berkali-kali lipat yang dikasih oleh Allah. Nah, yang seperti itu kan kadang-kadang kita ini tidak menghitungnya. Ya. Kita hanya melihat ketika kita berdoa, pokoknya minta ini ya Allah. Kemudian belum Allah kabulkan. Akhirnya kita marah kepada Allah. Padahal banyak sekali di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, diberi Allah tanpa kita meminta. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu konstruksi berpikirnya, insya Allah ketika kita berdoa, ya kita tidak akan kecewa. Ya. Dan ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak akan bersedih umpamanya doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kali ini ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Amin Pedindang yang ingin bertanya kepada Ustadz, saya persilakan. Boleh sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri dari pengajian Al-Amin Desa Pedindang. Oke, Baik, silakan, Tanya Bu. Ustadz, Ya, silakan. begini Ustadz, kadang kita kan sudah dikasih rezeki ya Ustadz, tapi kadang kita lupa untuk bersyukur Ustadz. Jadi bagaimana caranya Ustadz supaya kita bersyukur atas rezeki dan kesehatan diberikan Allah sama kita. Yang kedua Ustadz, kan kita lagi marah sama anak tuh Ustadz. Jadi kan kalau kita lagi marah, ucapan itu kan ada Ustadz yang membuat kita kesal Ustadz ya. Iya, Itu iya. bagaimana caranya Ustadz untuk mengimbangi supaya kata-kata keluar dari mulut kita tuh Ustadz tidak merapakan anak Ustadz. Oke. Maksudnya yang Mendoakan yang mendoakan buruk yang ya. buruk sama anak Betul, gitu Ustadz. betul. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu luar Fitri. biasa pertanyaannya ini Bang Virgi ya. Boleh langsung, Jadi Ustadz. pertama tadi berkaitan dengan Rezeki ya Ustadz. rezeki yang dikasih Allah, bagaimana cara kita bersyukur. Maka ketika Allah berikan kita rezeki, cara kita bersyukur adalah menggunakan rezeki itu untuk beramal soleh. Oke. Untuk beramal ibadah, ya. Karena kata Nabi, dari harta yang kita punya, ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqtahu fa'abqaitahu, kata Nabi. Jadi harta yang kita punya, yang kita makan akan habis jadi kotoran, yang kita pakai akan lapuk, akan rusak. Ya. Mana harta kita yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Maka ketika kita dapat nikmat rezeki dari Allah, jangan lupa berbagi. Jangan lupa kita membahagiakan siapa? Keluarga dulu yang utama. Ya, jangan kita baik dengan orang jauh. Ini kadang-kadang kalau dapat rezeki traktir kawan sana sini misalnya, keluarga sendiri tidak ditraktir. Ya. Ya, dengan kawan yang lain kalau umpamanya neraktir makan, tumpah satu minuman, tidak apa-apa, tinggal pesen lagi. Ketika dengan keluarga sendiri, anaknya yang numpah minuman, ini mubazir, ini bayar lagi, malah itu kan tidak seimbang. Maknanya apa? Ketika Allah berikan kita rezeki, maka cara bersyukur yang terbaik adalah menggunakan rezeki yang Allah beri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, rezekinya besar, bagaimana cara membawa ibadahnya? Pergi umroh silahkan. Ya, Ustadz, kami rezekinya besar berlimpah, umroh sudah, haji sudah, lalu bagaimana? Bangun masjid. Ya, Ustadz, masjid sudah ada di tempat kami, sudah bagus, itu kami yang bangun, tapi masih berlimpah rezeki dari Allah. Bagaimana Ustadz? Bangun pesantren. Ya, cari majelis taklim. Ada ibu-ibu pengajian, mereka belum dapat Al-Quran yang bagus, Al-Quran yang layak, belikan untuk mereka. Ya, mereka belum dapat kursi untuk majelis atau meja untuk mengaji yang bagus, belikan mereka. Oh, mereka ngaji masih kepanasan, belum ada kipas angin, belikan kipas angin. Harganya tidak seberapa, tapi pahalanya berlimpah. Apalagi untuk majelis taklim ini, ibu-ibu, saya mau sampaikan, pemirsa yang ada di rumah juga, kita saat membantu di majelis taklim misalnya, maka setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibacakan atau yang dijelaskan atau yang dipelajari, maka semua itu mengandung amal kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang membantu
majelis, membantu pesantren dan lain sebagainya. Maka kesempatan kita untuk beramal itu terbuka lebar. Tinggal kita mau atau tidak menjemput amalan tersebut. Maka ketika Allah berikan rezeki, cara bersyukur dari rezeki itu adalah dengan kita gunakan beribadah kepada Allah. Ustadz, rezeki kami ini tidak banyak. Nah, di bulan Ramadan ini, ya saya pernah sampaikan di beberapa episode yang lalu misalnya, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, tapi tidak besar, kita ingin berbagi bagaimana? Ramadan ini momentumnya. Kenapa? Untuk bisa kita menghidangkan menu-menu takjil yang luar biasa kepada kerabat, keluarga, tetangga kita. Rumah kami dekat masjid, Ustaz, bagaimana? Lebih bagus. Rumah samping masjid, antarkan takjil ke sana. Bikin kolak pisang, bikin bubur kacang. Nah, ini mohon maaf ini cerita ini karena kita menjelang berbuka ini jadi agak was-was dikit ya. Jangan dibayangkan, cukup didengarkan saja. Ya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya silahkan, tidak apa-apa. Subhanallah, memberi makanan orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah. Jadi itu hal-hal kecil sederhana barangkali yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah. Kita mengekspresikan nikmat yang Allah beri. Karena dalam Al-Quran itu jelas ayatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat yang Allah beri kepadamu, fahaddis. Fahaddis di situ maknanya adalah ekspresikan, diungkapkan dengan apa? Dengan penuh rasa syukur. Ya, rasa syukurnya dengan amal soleh, jangan dengan amal maksiat. Punya rezeki nanti tiba-tiba mengundang acara maksiat nanti, ya, mengundang orang-orang yang terbuka auratnya, berjoget-joget dan sebagainya. Tidak usah bingung kalau mau acara, langsung saja undang Hijrah Project ini, kan bisa begitu. Jadi lagu-lagunya religi, orang-orang ingat untuk semangat beribadah, ya, ingat untuk mati. Tidak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena hari ini kan banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak layak untuk menjadi tuntunan. Maka kita harus berjuang. Tuntunan itulah yang harus layak untuk menjadi tontonan. Itu yang pertama, pertanyaan dari Ibunda tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan doa. Ketika ibu-ibu marah, ini butuh pembiasaan ibu-ibu, ya. Makanya kita membiasakannya bukan ketika marah saja, tapi ketika kita lagi senang, itu biasakan kita menyapa anak kita dengan sapaan yang baik. Ya, jadi melatihnya ini kan kita biasanya apa? Kalau bahasa Indonesianya, kalau kita spontan ngomong itu, ya jangan disebut uhui ya, nanti spontan uhui lanjutannya ya. Latah ya, penyakit latah kan biasanya kan itu sudah bergerak sendiri mulut itu kan karena biasa. Nah, maka kebiasaan yang buruk tadi harus kita rubah. Caranya bagaimana? Merubah kebiasaan yang buruk tadi dengan kebiasaan yang baik. Bukan hanya saat kita marah, tapi ketika kita senang. Ketika kita gembira, ketika kita bahagia, disitulah kita biasakan menyapa anak tadi dengan sapaan-sapaan yang baik. Doakan mereka, panggil mereka ustadz, panggil mereka doktor, tidak apa-apa. Kenapa? Itu adalah perkataan yang menjadi doa. Meskipun kita harus bijak juga. Jangan serta-merta nanti semua orang kita panggil ustadz, biar mendoakan dia ustadz. Tapi dia tidak berilmu, tidak boleh. Tapi kalau itu untuk doa orang tua kepada anak, maka sah-sah saja. Doa guru kepada murid itu biasa-biasa saja. Saya katakan, kami dulu ketika di pesantren, dari dulu sudah ustadz-ustadz kami itu mendoakan kami. Kalau memanggil kami Ustadz Muhammad Kurnia, Dr. Muhammad Kurnia, subhanallah, alhamdulillah hari ini terwujud semua itu. Dan itu saya yakin berkat doa dari guru. Maka biasakan doa-doa yang baik tadi itu dibiasakan bukan saat kita marah, tapi ketika saat kita senang. Saat kita lagi bahagia, saat dalam kondisi normal, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Ibu. Baik, semoga terjawab untuk Ibu Fitri, Bu ya. Oke, satu penanya lagi saya persilakan Ibu Majelis Talim Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lydia dari Majelis Al-Amin, Pak Ustadz. Ibu Linda. Lydia. Oh, Ibu Lydia. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mendoakan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Masya Allah. Yang kedua Ustadz, apakah doa anak laki-laki atau anak perempuan yang lebih sampai kepada orang tua kita yang meninggal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan dari Ibunda kita. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Makanya tadi saya katakan habis sholat 5 waktu jangan tinggalkan doa Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saya sampaikan di depan layar kaca kita ini. Bahwa doa ini maknanya
maknanya Robbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka mengasihiku, menyayangiku, mendidikku sewaktu kecil. Jadi makna kama rabbayani shaghira itu luas. Ini yang kemudian kata para ulama bahwasanya ketika kita berdoa dengan kalimat kama rabbayani shaghira, maka yang mendapatkan kebaikan dari doa itu bukan hanya orang tua biologis kita saja. Bukan hanya orang tua kandung kita saja, tapi melainkan siapapun guru, siapapun orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita, maka semuanya mendapatkan kebaikan dari doa kama rabbayani shaghira. Maka yang paling simpel, yang paling sederhana, doakan itu. Ya, kemudian sering-sering kita sampaikan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Ya, kepada almarhum ayah kita, ibunda kita, Al-Fatihah, boleh seperti itu. Ya, kalau ditanya sampai apa tidak Ustadz, saya meyakini sampai. Ya, kalau ada orang mengatakan tidak sampai itu, suruh dia meninggal dunia dulu. Kita bacakan Al-Fatihah, kalau tidak sampai suruh laporan. Kalau dia tidak melapor, berarti sampai udah selesai. Ya, jadi jangan kita perdebatkan, maka doakan itu setiap habis sholat. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan berkaitan dengan mana yang lebih diijabah, apakah doa laki-laki atau doa perempuan. Kalau kapasitasnya sebagai anak, maka jelas semuanya memiliki kedudukan yang sama. Karena sama-sama anak. Ya, jadi tidak boleh mengklaim kami perempuan yang lebih mustajab. Hati-hati, tidak. Kalau kita posisinya sama-sama anak, maka di hadapan Allah doa anak-anak itu sama-sama mustajab di hadapan Allah. Tapi kalau dibandingkan doa ayah dan doa ibu, kira-kira mana yang lebih mustajab? Doa ibu. Mana dalilnya? Karena Nabi menyuruh kita untuk menghormati ibu sebanyak 3 kali. Ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa yang harus kami hormati, ibuku atau ayahku? Apa kata Nabi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Berarti ibu berapa? 3. Ayah berapa? 1. Boleh begitu. bukan itu konteksnya itu ya. Nah, tapi kita lebih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara anak-anak sama-sama laki perempuan semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tapi kalau antara ayah dan ibu, tentunya yang mustajab adalah doa seorang ibu. Maknanya hati-hati menjaga lisan itu loh, Bu. Bukan berarti doa dari ayah tidak mustajab, ya. Nanti pulang dari sini pemirsa tidak ada lagi minta doa kepada ayah, minta doanya sama ibu. Nah, itu salah juga. Maknanya doa ibu mustajab itu artinya jangan sembarangan menggunakan lisan. Ya, jangan mendoakan dengan doa-doa yang buruk, semarah apapun. Makanya lebih baik kita diam. Ya, bagus kalau seandainya ada ibu-ibu, kalau biasa dia dalam keadaan marah, dia banyak makan, tidak apa-apa. Karena kalau dia sudah banyak makan tuh udah banyak ngoceh lagi mulutnya itu. Ya, tidak apa-apa. Tapi timbangan ke kanan Ustaz, tidak apa-apa. Biarlah berat timbangan kita. Kan orang yang berat timbangan masuk dalam surga. Ya. Tapi bukan timbangan badan, timbangan amal ibadah. Masya Allah. Demikian barangkali Bang Firgi. Baik, terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya. Semangat aja ibu ya. Nah Ustaz, kita sudah masuk di segmen terakhir ini. Sebelum menjelang berbuka puasa, boleh berikan kesimpulan singkat dan ditutup oleh doa Ustaz. Terwujud, tidak terwujud, kita tetap bersujud. Artinya apa? Dikabulkan atau belum oleh Allah, kita tetap berdoa. Mudah-mudahan ada di antara lisan kita yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Demikian yang karim. bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan terus kita mentaati dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini setiap doa yang kita panjatkan selalu dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin Kedidang yang sudah bergabung dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Saudara, saya Firgi Ranastion mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh